Sebelum lanjut episode 9-11, jangan lupa subscribe CAFENOVEL. Jangan lupa juga tinggalkan like dan komentar, agar kami tetap semangat buat episode selanjutnya. Terima kasih. Aku akan membeli semuanya. Episode 9. Pemandu belanja ragu-ragu, tetapi dia akhirnya berkompromi, menunjuk putri wanita itu di bawah ancaman wanita itu. Gadis kecil inilah yang memilih lebih dulu, jadi bisakah kamu memilih yang lain? Jeannie Lin tidak menerimanya. Itu Chelsea dulu. Bagaimana Anda bisa berbohong melalui gigi Anda? Apakah Anda selalu hanya memperlakukan orang kaya sebagai pelanggan? Pemandu belanja mencibir. Pelanggan juga berbeda satu sama lain. Nyonya ini telah membeli 6 gaun hari ini. Jika Anda bisa membeli lebih banyak, saya pasti akan berdiri di sisi Anda. Karena pemandu memutuskan untuk berkompromi, dia akan melakukan yang terbaik untuk membantu wanita kaya itu. Charlie dan Jeannie terlihat biasa saja. Jadi bagaimana mereka bisa membeli lebih banyak daripada wanita itu? Selama wanita itu membayar gaun itu, pemandu akan mendapatkan banyak bonus. Wanita itu tertawa puas. Apakah kamu mendengar itu? Saya bisa membeli 6, jadi bisakah Anda? Jangan pernah meminta terlalu banyak jika Anda tidak punya uang. Jangan terlalu ribut dengan para pecundang itu. Jelas, mereka tidak mampu tetapi ingin memakainya sekali saja. Pria yang selama ini diam berbicara dengan tidak sabar. Apakah kamu mendengar itu? Jangan biarkan hal semacam ini memengaruhi suasana hati pelanggan yang sebenarnya. Wanita itu menginstruksikan pemandu. Anda. Jeannie sangat malu untuk mati. Meskipun keluarga mereka tidak kaya, dia sebenarnya mampu membeli gaun seperti itu. Dia bahkan mampu membeli 2. Tetapi jika dia ingin membandingkan dengan wanita itu, dia setidaknya akan membeli 6. Itu terlalu mahal. Hayes Hu mampu, tetapi dia ingin melihat Charlie muncul, jadi dia hanya menonton dengan diam. Adapun teman sekelas Jeannie lainnya, mereka tidak berdaya seperti Jeannie. Ini semua karena kamu. Mengapa Anda datang ke sini tanpa cukup uang? Sekarang jadilah, betapa memalukan. Jeannie mencurahkan semua kemarahannya pada Charlie. Apakah aku memintamu untuk mengemasnya? Putri saya belum mencobanya. Mengapa kamu mengemasnya sekarang? Charlie tidak berbicara dengan Jeannie tetapi melihat ke pemandu. Belum lagi kata-kata wanita itu dulu, sikap pemandu itu membuatnya merasa mual. Lagi pula, Chelsea menginginkan gaun ini. Sebagai ayahnya, dia tidak bisa mengecewakannya. Mencoba. Apakah Anda benar-benar tipe yang dikatakan nyonya ini yang tidak mampu tetapi berniat hanya memakai sekali? Tuan, apakah Anda tidak takut membawa pengaruh buruk pada anak Anda? Panduan itu mengejek. Bagaimana Anda tahu saya tidak mampu membelinya? Bagaimana kamu bisa menjadi sombong seperti itu? Charlie merasa marah. Perilaku angkuh mereka memang berdampak buruk bagi anak-anak. Anak muda, apakah kamu ingin bermain sedikit? Pria paruh baya itu mencibir pada Charlie Lu. Dia akan selalu merasa superior ketika melihat orang miskin tidak berdaya. Charlie menatapnya, menyipitkan mata. Nah, bagaimana cara bermainnya? Jeannie menarik Chelsea untuk pergi. Chelsea, ikut aku. Mari kita pilih beberapa pakaian indah di toko lain. Charlie ingin menunggu rasa malu, jadi biarkan dia pergi. Jeannie mendapati Charlie tidak tahu harus bersikap rendah hati. Pasangan itu terlihat kaya, jadi bagaimana Charlie bisa bermain dengan mereka? Itu benar-benar lelucon. Bibi Jeannie,
Ayo pergi. Mendengar pakaian indah itu, Chelsea langsung setuju. Lalu dia menarik Charlie. Ayah, ayo pergi ke toko lain. Dia tidak bisa mengerti pembicaraan orang dewasa, tapi dia tahu ayah sedang berdebat dengan orang lain. Charlie Lu, apakah kamu ingin Chelsea melihat rasa malumu? Kamu bisa memalukan, tapi jangan sampai Chelsea tahu tentang ini, oke? Melihat Charlie berdiri teguh, Gianni merasa marah lagi. Karena Chelsea menginginkan gaun ini, bagaimana aku bisa menyerah? Charlie menatap Gianni. Jadi, apakah kamu juga ingin membeli 6 atau lebih? Gianni tampak cemas. Jika bukan karena dia ayah Chelsea, Gianni tidak akan pernah peduli padanya. Anak muda, kamu harus mendengarkan gadis ini, atau kamu akan segera menjadi lelucon. Setengah baya senang dengan kecemasan Gianni. Benar. Hanya orang bodoh yang akan sombong tanpa kekuatan. Wanita itu juga mencibir. Kemudian dia menoleh ke arah pemandu. Usir mereka. Jangan biarkan mereka mempengaruhi kita. Pemandu berpikir begitu, berbicara kepada Charlie. Pergi sekarang. Jangan ganggu pelanggan saya. Chelsea, apakah kamu suka pakaian ini di sini? Charlie tidak menjawab tapi bertanya pada Chelsea. Chelsea mengangguk. Charlie tersenyum. Jadi, saya akan membelikan semuanya untuk Anda pakai yang baru setiap hari. Oke. Oke. Chelsea sangat bersemangat. Gianni terkejut. Apakah Charlie marah? Apakah dia pikir dia seorang miliarder? Kejar Lu, jika kamu masih tidak mendengarkanku, aku akan memanggil saudara perempuanku. Gianni mengeluarkan ponselnya. Bagus, anak muda, kamu bermain dengan baik. Jika Anda benar-benar membeli semua pakaian di toko ini, saya akan berlutut untuk meminta maaf. Pria itu tertawa. Aku akan berlutut untuk menjilat sepatumu. Wanita itu menyeringai. Pakaian Charlie hanya berharga ratusan yuan, yang menunjukkan identitasnya sebagai pekerja kantoran biasa. Jadi bagaimana bisa pasangan itu memikirkan Charlie? Aku takut kamu akan menangis nanti. Charlie mencibir, menoleh ke pemandu belanja yang selama ini diam. Menghitung. Berapa semua pakaian di toko Anda? Saya membeli semuanya, kata Charlie. Ah, benarkah? Panduan itu terkejut. Saya sudah menghitung. Itu 520.000 yuan. Uang tunai atau kartu? Mantan pemandu bertanya dengan ironi. Charlie melihat pemandu yang dia minta. 520.000 yuan. Pemandu itu mengangguk. Bagus. Kartu. Mereka dijual olehmu. Charlie pergi ke kasir. Pemandu itu kembali dari keterkejutan, mengikuti. Apa? Apakah dia benar-benar membelinya? Pasangan itu bingung. Pemuda ini tidak terlihat seperti orang yang bisa menghabiskan ratusan ribu untuk membeli pakaian. Gianni juga terkejut. Ekspresi percaya diri Charlie juga membuatnya bingung. Tuan, Anda sudah membeli begitu banyak, jadi saya bisa memberi Anda diskon. Anda dapat membayar 500.000 yuan. Kata pemandu itu, menahan kegembiraan di hatinya. Charlie mengangguk. Baru setelah dia mengeluarkan dompetnya, dia menemukan kartunya tertinggal di rumah. Apa-apaan? Ayo. Jangan begitu malang. Kartu VIP tertinggi. Episode 10. Apa? Mengapa Anda tidak mengambil kartu Anda? Panduan sombong itu mengejek. Dia tidak percaya bahwa Charlie Lu bisa memiliki 500.000 yuan. Sepasang kekasih itu menghela napas lega. Sejujurnya, ekspresi percaya diri Charlie membuat mereka ketakutan.
Karena mereka telah bersumpah bahwa jika Charlie mampu, mereka harus berlutut untuk meminta maaf dan menjilat sepatu Charlie. Meskipun mereka tidak akan melakukannya sebenarnya, itu akan memalukan. Wow, kamu sudah bicara begitu besar. Apakah Anda mengambil identitas Anda sebagai kartu bank? Sangat menarik. Pria itu menyindir. Aku sudah mengingatkanmu bahwa hanya orang bodoh yang akan sombong tanpa kekuatan. Sekarang kamu menjadi orang bodoh. Wanita itu juga mencibir. Chelsea, ayo pergi. Jeannie merasa kecewa. Dia tidak ingin melihat Charlie lagi. Betapa memalukan. Aku ingin tinggal bersama ayah. Chelsea menggelengkan kepalanya, meraih pakaian Charlie. Jeannie merasa sangat kasihan pada Chelsea. Jeannie merasa sangat kasihan pada Chelsea. Dia memelototi Charlie. Kejar lu, pergi dari sini. Jangan buat Chelsea malu denganmu. Yah, mungkin kakak iparmu adalah masokisme yang senang dipermalukan. Hayesu tertawa. Dia memiliki waktu yang baik hari ini. Karena Jeannie mengira dia telah membantu Shelwang, sikapnya terhadapnya banyak berubah. Meskipun Jeannie tidak setuju untuk menjadi pacarnya, dia tidak menolak untuk berkencan dengannya lagi. Tampaknya tidak masalah bagi Hayes untuk mendapatkan Jeannie tetapi hanya perlu waktu. Jeannie, ayo pergi. Kakak iparmu tidak dapat disembuhkan. Jadi jangan membuat orang lain salah paham bahwa kita bersamanya. Seorang gadis menggelengkan kepalanya, berkata dengan jijik. Memerah di wajah Jeannie, Jeannie tidak peduli pada Charlie, tapi dia seharusnya peduli pada Chelsea. Jika Charlie tidak pergi, Chelsea tidak akan pergi bersamanya. Tuan, apakah Anda lupa membawa kartu Anda? Pemandu yang pendiam itu bertanya. Ya, tolong tunggu sebentar. Saya akan meminta seseorang untuk mengirimkannya kepada saya. Charlie mengangguk, siap menelepon John Lu. Ida, apakah kamu bodoh untuk percaya padanya sampai sekarang? Panduan sombong itu mengejek. Pemandu pendiam bernama Ida terdiam. Sejujurnya, bahkan dia tidak mempercayai Charlie sekarang. Tetapi dengan etika dan semangat profesional, bahkan jika Charlie tidak membeli gaun apapun, dia tidak akan mengeluh. Tuan, jika Anda tidak membayarnya sekarang, tolong pergi dan jangan ganggu kami. Panduan sombong itu mendesak. Charlie Lu melihat ke pemandu, mengeluarkan telepon. Tepat pada saat ini, seorang pria botak datang. Ten. Dosa, ini kamu. Pria paruh baya itu melangkah maju sambil tersenyum. Pria botak itu meliriknya tetapi tidak mengatakan apa-apa dan kemudian berjalan ke Charlie Lu. Pria paruh baya itu malu. Suamiku, siapa dia? Wanita itu berbisik. Suaminya terhubung dengan baik, tetapi si botak mengabaikan suaminya, membuatnya marah. Manajer umum pusat perbelanjaan ini, yang berlatar belakang Josh Group. Pria paruh baya itu menjawab dengan suara rendah. Wanita itu mengangguk. Itu adalah orang yang sangat berpengaruh. Tidak heran dia tidak peduli dengan suaminya. Apakah dia datang ke sini untuk membeli pakaian untuk anaknya juga? Wanita itu bingung. Mungkin. Pria itu mengangguk. Pada saat ini, pria botak itu akhirnya sampai ke Charlie. Ten. Lu, ini benar-benar kamu. Pria botak itu membungkuk pada Charlie. Kau. Charlie bingung. Saya Bill Sin, manajer mal ini. Bill Sin menjawab dengan hormat. Beberapa hari sebelumnya, John Lu telah mengumpulkan semua manajer puncak grup Josh untuk mengadakan pertemuan. Satu-satunya tujuan pertemuan itu adalah untuk mengumumkan bahwa Charlie Lu mewarisi aset keluarga Lu.
John telah menunjukkan foto Charlie dan menyuruh mereka untuk bersikap hormat saat bertemu Charlie. Sebagai manajer umum Sintin Mall, Bill tentu saja menghadiri pertemuan itu. Jadi ketika dia melihat Charlie datang ke mallnya untuk berbelanja, dia buru-buru datang untuk menyapa. Jeannie dan anak muda lainnya tidak mengenal Bill, jadi mereka tidak menemukan sesuatu yang salah. Tapi pria paruh baya itu ngeri. Itu adalah pria yang bahkan Bill harus tunduk. Apa identitas Charlie? Apakah dia orang yang kuat di Josh Group? Oh, saya tahu. Charlie mengangguk. Pasti John telah memberitahu para manajer puncak itu. Lu, ini adalah satu-satunya kartu VIP tertinggi. Anda dapat memilih barang yang Anda suka di sini tanpa pembayaran. Mal akan membayar Anda kepada pemilik toko setiap akhir bulan. Bill mengeluarkan kartu yang dibuat dari platinum. Charlie mengambil kartu itu, menyentuh. Bisakah saya membeli semua pakaian di toko ini dengan kartu ini? Tentu. Anda dapat mengambil apapun di sini yang Anda inginkan dengan kartu ini. Bill mengangguk. Untuk itulah kartu ini dibuat. Bagus. Kemudian, kemasi semua gaun di sini, dan sumbangkan pakaian anak laki-laki ke panti asuhan. Charlie memerintahkan. Kedua pemandu belanja itu tercengang. Mereka tahu kartu itu dengan baik. Layar di dinding sering memutar video tentang kartu ini, dan semua pemilik toko telah menekankan bahwa mereka tidak dapat meminta uang dari orang yang memiliki kartu ini. Kenapa kalian berdua masih berdiri di sini? Cepat berkemas. Bill mendesak. Kedua pemandu buru-buru pergi untuk mengemasi pakaian, sementara Bill memanggil orang-orang untuk mengirim sisanya ke panti asuhan. Kemudian, mata Charlie perlahan beralih ke pasangan itu. Tolong biarkan kami pergi. Episode 11. Mata Charlie Lu beralih ke pasangan itu, membuat wajah mereka berubah. Sekarang, tidak penting jika Charlie merasa malu. Yang membuat mereka ngeri adalah identitas Charlie yang tidak diketahui. Jika Charlie Lu adalah yang teratas di grup Josh, akan sangat mudah untuk berurusan dengan mereka. Bahkan selama dia menunjukkan kebenciannya, banyak orang yang ingin menyanjungnya akan mengejar mereka dari surga ke bumi. Apakah kamu mengatakan jika aku bisa membeli semua pakaian di sini, kamu akan berlutut atau menjilat sepatuku? Charlie tersenyum seperti iblis di mata pasangan itu. Lu, maafkan aku. Kami buta seperti kelelawar. Tolong biarkan kami pergi. Pria paruh baya itu buru-buru meminta maaf, tentu saja, tidak mau berlutut. Lu, kami tahu pelanggaran kami. Tolong biarkan kami pergi demi anak-anak. Wanita itu memohon. Jika dia benar-benar berlutut untuk menjilat sepatu Charlie, itu akan membawa pengaruh yang sangat buruk pada putrinya. Jeannie Lin meremehkan ketakutan mereka. Meskipun Charlie mengenal manajer umum, bagaimana pasangan itu bisa merasa ngeri seperti ini? Dan, bagaimana Charlie, seekor cacing, mengenal pria kaya dan berkuasa seperti Bill Sin? Kamu berani menyinggung tuan muda. Siapa yang memberimu keberanian seperti itu? Mendengar pembicaraan mereka, Bill Sin sepertinya sudah tahu apa yang terjadi sebelumnya. Tuan muda. Pasangan itu terkejut. Dosa, maafkan aku. Kami tidak tahu identitas Tuan Lu. Tolong biarkan kami pergi. Pria itu membungkuk. Memang, dia memiliki perusahaan kecil dan cukup kaya, tetapi dia hanya semut di wajah Bill. Pergilah. Mungkin Anda bisa mengingat pelajaran ini. Jangan sombong di depan lagi. Charlie memandang putri pasangan itu, seusia Chelsea, polos.
Kata-kata ibunya telah menggerakkan Charlie. Charlie tidak ingin dia terpengaruh oleh masalah hari ini. Terima kasih, Tuan Lu dan Tuan Xin. Pasangan itu menarik napas dalam-dalam, lalu pergi dengan tergesa-gesa. Tatapan Jeannie pada Charlie berubah. Dia bisa merasakan ketakutan pasangan itu terhadap Charlie. Dia tidak bisa mengerti mengapa Charlie bisa membuat pasangan kaya itu begitu ngeri. Apakah itu karena Charlie mengenal Bill? Bagaimana mungkin Charlie, seorang satpam, tahu manajer umum pusat perbelanjaan yang ramai? Segera pakaian gadis itu berkemas. Pemandu yang telah menyinggung Charlie datang dan meminta maaf. Pak, saya minta maaf. Saya minta maaf atas sikap buruk saya. Aku buta seperti kelelawar. Charlie mendengus, memberi isyarat agar pemandu bernama Ida mendekat. Semuanya dijual olehmu. Minta seseorang untuk mengirim ini ke rumahku. Terima kasih, Tuan Lu. Tolong beri saya alamat Anda. Kami akan mengirimkan ini sesegera mungkin. Ida tampak bersemangat. Lagi pula, dia bisa mendapatkan bonus puluhan ribu yuan. Kemudian Charlie membawa Chelsea ke taman bermain anak-anak di lantai 1. Hatinya dipenuhi keraguan dan kebingungan. Jeannie mengucapkan selamat tinggal kepada teman-teman sekelasnya dan menyusul Charlie. Charlie, bagaimana kamu bisa mengenal Tuan Xin? Sikap Jeannie banyak berubah. Aku tidak mengenalnya, tapi dia mengenalku, jawab Charlie jujur. Apakah maksud Charlie bahwa Bill Xin sedang terburu-buru untuk menyanjungnya untuk menjalin hubungan dengannya? Tentu saja, Jeannie tidak percaya akan hal ini, tetapi dia tidak mengatakannya karena dia punya niat. Yah, Charlie, aku ingin gaun, tapi harganya 20.000 yuan, terlalu mahal. Bisakah kamu membantuku membeli gaun itu? Jeannie telah mendengar dengan jelas bahwa Charlie dapat mengambil apa saja di mall ini dengan kartu VIP tertinggi. Ini kamu. Charlie memberi Jeannie kartu itu. Belum lagi 20.000 yuan. Charlie tidak akan peduli berapa banyak yang akan Jeannie keluarkan. Bagaimanapun, dia adalah saudara iparnya. Terima kasih, Charlie. Jeannie buru-buru mengambil kartu itu, lalu mencium wajah Chelsea. Chelsea kecil, Bibi juga akan membeli baju baru. Charlie menghela napas, lalu pergi bersama Chelsea. Jeannie membeli banyak, tapi dia tidak mengembalikan kartu itu ke Charlie. Dia mengambil kartu itu untuk menemukan Xiao Wang. Bu, apakah gaun ini indah? Jeannie berbalik, memamerkan gaun barunya. Xiao Wang memandangi gaun itu, terkejut. Ini impor, dengan harga puluhan ribu. Dari mana Anda mendapatkan begitu banyak uang? Ini gratis, jawab Jeannie. Gratis. Apakah kamu bercanda? Sela penasaran. Karena ini. Jeannie mengeluarkan kartu itu. Apa ini? Shell mengambil kartu itu dan melihat. Ini adalah kartu VIP tertinggi untuk Sintin Mall, yang dengannya Anda dapat membeli apapun di sini secara gratis, Jeannie menjelaskan. Xiao Wang mengerutkan kening, dengan keraguan. Sintin Mall adalah pusat perbelanjaan terbesar di Joel City. Jeannie masih mahasiswa, jadi bagaimana dia bisa mendapatkan kartu seperti itu? Ini milik Charlie. Dia sangat beruntung mengenal manajer umum Sintin Mall, Bill Xin. Tuan Xin telah memberinya kartu ini hari ini, dan saya mengambilnya saat itu. Jeannie menjelaskan lebih lanjut. Jadi jangan kembali padanya. Dia tidak pantas mendapatkan kartu tertinggi seperti itu. Xiao Wang mengangguk, berniat menyimpan kartu itu. Saya kira demikian. Bu, ayo beli lebih banyak sekarang.
Jeani sangat bersemangat. Xiao Wang mengangguk, lalu mereka pergi ke Xintin Mall.